Pada tahun 1990-an dan awal 2000, sepak bola Italia cukup mendominasi Eropa. Juventus dan AC Milan menjadi langganan tim yang bisa tembus hingga partai semifinal Liga Champions Eropa. Milan bahkan secara tradisi satu deretan dengan Real Madrid dan Bayern Munchen. Langganan berada di partai final. Tiga tim ini kerap dinilai sebagai tim-tim penguasa Eropa. Akan tetapi, kiprah gemilang tim-tim asal Italia di benua Eropa perlahan meredup. Sempat ada secercah harapan pada musim lalu, dan kemudian di babak kualifikasi Liga Champions Eropa format baru musim ini, dalam mana Liga Italia mengirimkan 5 wakilnya ke babak kualifikasi Liga Champions musim ini. Akan tetapi setelah babak kualifikasi hanya Inter Milan yang lolos langsung ke babak 16 besar. Bolonya langsung tersingkir karena gagal tembus posisi 24 besar. Tiga tim lainnya, AC Milan, Juventus, dan Atalanta harus melewati babak playoff. Namun, secara mengejutkan tiga tim asal Italia tersebut gagal melewati ujian di babak playoff Liga Champions Eropa. Padahal di atas kertas tiga tim itu menghadapi tim-tim yang kualitasnya tak berada di atas tiga tim tersebut. Milan dan Atalanta terlebih dahulu tersingkir. Milan ditundukkan Feyenoord dan Atalanta dikalahkan oleh klub Brugge. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Tersingkirnya dua tim ini menjadi kejutan lantaran kedua tim yang sebenarnya bisa memanfaatkan status tuan rumah gagal meraih kemenangan. Milan dan Atalanta malah seperti tim mediocre yang tak berdaya menghadapi tamu-tamunya. Sebaliknya, Juventus harus gigit jari karena dikalahkan 3-1 dari PSV Eindhoven di leg kedua. Pada leg pertama, tim asuhan pelatih Thiago Motta itu unggul 2-1. Sebenarnya Juve hanya membutuhkan hasil imbang agar bisa mendapatkan satu tiket. Rupanya, tren hasil imbang yang biasa terjadi pada Juve di Liga Italia tak begitu berlaku di kompetisi Eropa. Seperti tim-tim seliganya, secara mengejutkan si Nyonya Tua harus mengakui keunggulan PSV dengan skor 3-1. Mirisnya, Juve tersingkir lewat gol di menit perpanjangan waktu. Gol pada menit perpanjangan waktu itu membuat PSV unggul agregat 4-3 atas tamunya Juve. Juve memang menerapkan permainan sistem defensif. Apalagi setelah menyamakan kedudukan di menit ke-63. Akan tetapi sistem itu tak begitu solid lantaran Juve tak bisa membendung pola serangan PSV yang begitu ngotot untuk mencetak gol. Terbukti, gol penyama kedudukan Juve berakhir hampa lantaran 11 menit kemudian PSV kembali unggul. Alih-alih Juve lebih berani untuk bermain agresif, malahan Juve tetap bermain pada level nyaman dan memaksa laga hingga perpanjangan waktu. Tak disangka keputusan Juve untuk bermain aman dan tak ambil resiko berbuah petaka lantaran R. Flamingo mencetak gol di menit perpanjangan waktu. Juve kalah taktik dan mental saat bertandang ke PSV. Sebaliknya, PSV yang sudah kalah di leg pertama berani mengambil resiko untuk mencari poin. Tersingkirnya Juve mengikuti jejak Milan dan Atalanta seperti menjadi noda untuk sepak bola Italia. Hanya Inter Milan yang berada di babak 16 besar. Padahal tim seperti asal Belanda diwakilkan oleh dua tim, Jerman dengan 3 tim, Spanyol 3 tim, dan Inggris dengan 3 tim serta Prancis dengan 2 tim. Inter menjadi wajah terakhir dari sepak bola Italia. Kalau ditelaah lebih jauh, tim asuhan Simone Inzaghi itu memang menerapkan sepak bola berkarakter Italia yang mana menekankan permainan sistem defensif. Bagi Inter, yang terpenting bisa mencetak gol. Setelah mencetak gol, Nerazzurri berupaya untuk membangun sistem Grendel. Dengan pola andalan Inzaghi, memainkan 4 ataupun 5 gelandang dengan 3 bek membuat sistem lini belakang tampil solid. Permainan ala Inter menjadi wajah dari permainan klub-klub asal Liga Italia. Itu pun yang hilang dari Milan, Juve, dan Atalanta yang tersingkir karena tak memiliki karakter sebagai tim yang bermain solid dan jeli dalam memanfaatkan peluang. Tersingkirnya 3 tim asal Italia menjadi noda lantaran jumlah keterwakilan yang berjalan terbalik dengan ekspektasi. Padahal jumlah keterwakilan di babak kualifikasi menjadi salah satu referensi bahwa sepak bola Italia mempunyai kekuatan yang patut diwaspadai. Akan tetapi realitas yang terjadi berjalan sebaliknya. Dengan sistem format baru, tim-tim asal Italia tersingkir dari tim-tim kuda hitam. Inter pun menjadi wajah terakhir dari sepak bola Italia di Liga Champions musim ini.
Inter Milan merasakan harapan yang berbeda di babak 16 besar Liga Champions musim 2024-2025. Simone Inzaghi memastikan anak asuhannya lolos otomatis di fase Liga. Melewatkan babak playoff menjadi pilihan paling bijak Inter Milan di ajang tersebut. Mengemban tanggung jawab sebagai wakil tunggal Liga Italia tentu dirasa berat bagi Inter Milan. Bek tengah Inter Stefan De Vrij mengakui bahwa timnya kini melakukan pendekatan berbeda untuk laga Liga Champions. "Kami sadar tanggung jawab tim sekarang jauh lebih besar," kata De Vrij. Seperti dilansir Tutto Mercato Web, "Saya ikut sedih dengan nasib ketiga tim yang tersingkir," ucap De Vrij menambahkan. Kini, Inter Milan tinggal menunggu hasil undian untuk lawan mereka di babak 16 besar. Hasil drawing sebelum babak playoff membuat Inter Milan memiliki dua pilihan di antara klub Liga Belanda. Feyenoord dan PSV Eindhoven menjadi lawan yang berpotensi dihadapi oleh pasukan Simone Inzaghi. Sebagai warga negara Belanda, De Vrij menyambut dua calon lawannya dengan tangan terbuka. Dua tim asal Belanda tersebut juga bertanggung jawab menyingkirkan wakil Liga Italia. Inter Milan memang diunggulkan karena mampu lolos otomatis dari fase Liga. Akan tetapi, Liga Champions musim ini sering menghadirkan kejutan besar. De Vrij memahami didikan akademi klub Belanda yang begitu detail mengenai teknik. Sudah seharusnya Inter Milan pantang lengah dengan kejutan yang berpeluang dihadirkan para calon lawan. Ain Nerazzurri tidak hanya mengemban kebanggaan pribadi, tetapi juga reputasi satu negara. Selain itu, manajer Inter Milan Simone Inzaghi bekerja keras untuk memperbaiki dua posisi krusial di tengah krisis kecil. Ya, dua posisi Inter Milan jadi sorotan utama pada Liga Italia 2024-2025 ini. Sebagai permulaan, Inter telah menjadi tergantung pada Hakan Çalhanoğlu. Sejak pindah ke San Siro, Hakan Çalhanoğlu telah memantapkan dirinya sebagai jantung lini tengah Inzaghi. Namun, performa pemain Turki itu anjlok musim ini akibat masalah cedera yang mengganggu. Oleh karena itu, menghidupkan kembali pemain berusia 31 tahun itu menjadi salah satu prioritas Inzaghi. Selain masalah Hakan Çalhanoğlu, lini depan Inter baru-baru ini juga tersendat. Marcus Thuram tampil lambat pada tahun 2025, hanya mencetak 1 gol tahun ini. Di sisi lain, Lautaro Martinez mengawali tahun 2025 dengan sangat baik. Namun, setelah mencetak 8 gol dalam 8 pertandingan, El Toro tidak mencetak gol dalam 4 penampilan liga terakhirnya. Sementara itu, Mehdi Taremi hanyalah bayangan penyerang yang biasa mengoyak pertahanan Porto. Oleh karena itu, menurut Tuttosport melalui FC Internews, Inzaghi ingin meningkatkan dua posisi krusial Inter Milan itu. Inter Milan harus mengatasi masalah pertahanan yang muncul untuk meningkatkan peluang mereka merebut kembali Scudetto musim ini. Menurut Corriere dello Sport melalui FC Internews, kurangnya konsentrasi Inter di akhir pertandingan mengancam akan merusak aspirasi luhur mereka. Simone Inzaghi membimbing Nerazzurri meraih gelar Serie A ke-20 musim lalu, mendominasi liga dalam setiap aspek. Secara defensif, Inter tampak sangat solid. Memang, mereka hanya kebobolan 22 gol dalam perjalanan meninggalkan runner-up AC Milan dengan selisih 19 poin. Namun, mereka cenderung kebobolan gol mudah musim ini.